Selamat pagi teman-teman. Pada awal pagi ini, kita mahu membuat doa pembukaan. Mari kita angkat tanda kemenangan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, setelah bangun pada awal pagi hari ini untuk memberi salam kepadamu, hati yang terkudus Yesus, dan menyerahkan padamu bersama segala usaha dan jerih payah kami untuk hari ini. Kami pandang hanya padamu, ya Allah, Engkau bintang hiburan dan cahaya kami. Padamu kami berharap teguh, sebab kesetiaan-Mu pantang goyah. Jadikanlah hati kami milik seluruhnya dan kuatkanlah kami untuk berbuat yang baik bila timbul keinginan berdosa. Jauhkanlah dengan kekuatan rahmat-Mu. Ya Allah, jangan biarkan kami dipisahkan daripadamu. Sembunyikanlah kami di dalam luka-Mu. Di situ kami mau berdoa, berkorban dan menderita, serta mati untuk-Mu bila Engkau kehendaki. Setiap hati kami berdenyut hari ini, kami perbaharui penyerahan diri. Semoga setiap denyutan hati kami menyerukan, ya hati kudus Yesus, bagimu segalanya. Ke dalam cinta-Mu kami serahkan semua orang yang terdekat pada kami dalam cinta. Peliharalah mereka baik jiwa maupun raga. Semoga tidak seorang pun menyimpang daripada-Mu. Sekarang berilah kami berkat pagi yang menabis kami pada bagi-Mu. Sertailah kami pada segala jalan hingga tiba padamu dalam keabadian. Amin. Shalom, selamat pagi sahabat terkasih. Kita bersyukur pada pagi hari ini Tuhan sendiri yang mengundang setiap kita untuk datang kepada Dia, untuk menimba kekuatan baru di dalam setiap kehidupan kita. Pagi hari ini kita mau bawa hati kita mau buka mulut kita mau katakan bahwa Ia Allah yang ajaib dalam hidup kita. Kuasanya sungguh penuh di dalam hidup kita. Kekuatan baru pagi hari ini kita mau timba untuk kita bawa dan kita bagikan bagi semua orang yang kita temui pagi hari ini. Mari kita bawa pujian ini bersama-sama. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru, berharap dalam Yesus. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru, berharap dalam Yesus saja.
Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Benar Tuhan, dengan kekuatan yang berasal daripada-Mu, kami tidak akan goyah. Karena di dalam tangan-Mu, kami mau menyerahkan seluruh hidup kami. Engkau yang sanggup memulihkan setiap keadaan kami. Apapun yang kami rasakan, apapun yang kami alami saat ini, biar mulut kami mengatakan bahwa Engkau Allah yang ajaib. Engkau punya 1001 cara untuk menolong setiap kami. Dan pertolongan-Mu itu tidak pernah terlambat. Mari sekali lagi kita katakan Engkau Allah yang ajaib. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Terima kasih Tuhan. Kami memiliki Allah yang ajaib seperti Engkau. Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Allah yang senantiasa memegang setiap tangan kami. Karena hanya kepadamu Tuhan, kami mau terus berharap. Karena hanya kepadamu kami terus menimba kekuatan baru. Karena hanya berjalan bersamamu, kami akan kuat. Kami mau serahkan seluruh kehidupan kami, Tuhan. Kami mau serahkan seluruh harapan kami. Saat kami merasa bahwa tidak ada harapan, ada tembok besar di depan kami. Kami mau pegang tangan-Mu. Dan kami mau terus percaya bahwa Engkau Allah yang menyertai setiap kami. Kami sungguh bersyukur, Bapa, karena kami memiliki Allah yang luar biasa seperti Engkau, yang membawa setiap kami untuk masuk terus di dalam rencana-Mu. Terima kasih, Bapa, karena hanya Engkaulah satu-satunya harapan di dalam setiap kehidupan kami. Dengan memandang wajah-Mu, Tuhan, kami mau terus fokus. Kami tidak mau kalah dengan dunia. Kami mau cari wajah-Mu, Bapa. Sampai pada saat kesudahannya nanti, kami dapat memandang wajah-Mu muka dengan muka. Tapi pada saat kami masih ada di dunia ini, kami mau terus memandang wajah-Mu, agar supaya kami tidak tersesat. Terima kasih Yesus, karena Engkau adalah satu-satunya harapan di dalam setiap kehidupan kami. Mari sahabat terkasih, kita mau terus bawa hati kita. Kita mau katakan bahwa Dia adalah satu-satunya harapan di dalam hidup kita. Dan kita tahu Dia Allah yang tidak mengecewakan.
Karena kita mau terus berjalan dengan percaya. Terima kasih Tuhan. Mari sahabat, kita bawa pujian ini. Kita katakan bahwa dengan kekuatannya kita boleh berjalan. Dengan memandang wajahnya. Bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku. Tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku, bukan dengan kekuatanku. Ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Terima kasih. Engkaulah harapanku. Mau terus memujimu, menyembahmu. Engkaulah harapanku, kekuatanku, gunung batuku, perisaiku, gunung keselamatanku.
Haleluya. Terima kasih. Engkau besar, kuatanku. Ini hati kami, biar setiap mulut kami memujimu, menyembahmu, meninggikanmu. Engkau yang layak terima pujian, hormat syukur kami. Oh, we praise you, Lord. We love you, Lord. Haleluya. Terima kasih. Yara karana namara karana shandara 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 Kita mau dengarkan suaranya. Damai kuberikan kepada orang yang percaya kepadaku. Amin. Terima kasih. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Maka kamu akan hidup. Terima kasih Tuhan untuk lawatan-Mu di pagi hari ini. Kami bersyukur kami boleh bangun pagi untuk memuji, menyembah, dan memuliakan nama-Mu. Kami ingin mendengarkan firman-Mu saat ini, di pagi yang teduh ini. Saat ini Tuhan, Engkau urapi anak-Mu yang Engkau pilih, Lina. Engkau penuhi dia dengan Roh Kudus-Mu. Biarlah seluruh tubuh, jiwa, dan rohnya Engkau urapi. Mulut, bibir, dan lidahnya. Seluruh pikirannya. Agar setiap perkataan yang keluar dari mulutnya sungguh berasal daripada-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Bacaan hari ini diambil dari Markus 3 ayat 1 sampai 6. Yesus menyembuhkan orang-orang pada hari Sabat. Kemudian Yesus masuk lagi ke rumah ibadat. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka mengamat-ngamati Yesus, kalau-kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat, supaya mereka dapat mempersalahkan dia. Kata Yesus kepada orang yang mati sebelah tangannya itu, "Mari, berdirilah di tengah."
Kemudian katanya kepada mereka, "Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang?" Tetapi mereka itu diam saja. Ia berduka cita karena kedegilan mereka, dan dengan marah ia memandang sekelilingnya kepada mereka. Lalu ia berkata kepada orang itu, "Ulurkanlah tanganmu." Dan ia mengulurkannya. Maka sembuhlah tangannya itu. Lalu keluarlah orang-orang Farisi dan segera bersekongkol dengan orang-orang Herodian untuk membunuh dia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Marilah kita hening sejenak. Ya Bapa, Putra dan Roh Kudus, utuslah Roh Kudus-Mu dan jamahlah setiap hati yang saat ini ingin mendengar suara-Mu melalui renungan ini. Biarlah kami semakin diteguhkan oleh karena pesan-pesan yang akan Engkau sampaikan saat ini. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Dari bacaan ini, pesan yang saya bisa renungkan adalah kedegilan hati orang Farisi yang sudah jelas-jelas mereka tahu bahwa Yesus akan berbuat baik, menyembuhkan orang yang lumpuh sebelah tangan, dan bukanlah berbuat sesuatu yang melanggar perintah Allah. Tetapi oleh karena mata rohaninya tertutup oleh kesombongan, bahwa hanya mereka saja orang yang paling tahu apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan. Dengan kacamata duniawi, layaknya Tuhan. Dapat kita lihat kisah kejatuhan manusia pertama di dalam dosa. Dan mereka yang disamarkan oleh si iblis, yang mengatakan bahwa mereka dapat menjadi seperti Tuhan jika mereka memakan buah terlarang dari pohon pengetahuan di Taman Eden. Maka mereka dapat mengetahui dan menentukan apa yang benar dan salah. Akhirnya mereka memakannya dan dosa itu diturunkanlah sampai saat ini. Yang kedua adalah sosok Yesus, di mana dia sudah tahu akan dikecam, akan tetapi karena belas kasihannya kepada kita anak-anaknya, tanpa memperdulikan anggapan dan perkataan orang Farisi, dia tetap berbuat baik, mau menyembuhkan orang yang lumpuh sebelah tangannya itu. Malahan menjadikan contoh untuk orang-orang yang ada di sana saat itu, bahwa peraturan dunia terkadang dapat menghalangi kita untuk berbuat baik. Seperti kita ketahui, bahwa hari Sabat menurut agama Yahudi adalah hari di mana tidak boleh melakukan apapun pekerjaan dan saatnya waktu untuk Tuhan. Ini adalah aturan dunia yang dibuat. Bahkan menyelamatkan atau menyembuhkan orang pun tidak boleh. Dan aturan inilah yang digunakan oleh orang-orang Farisi untuk mencari kesalahan Tuhan Yesus. Padahal Tuhan Yesus sebagai Putra Allah yang lebih mengenal kehendak Bapa datang ke dunia untuk melengkapi aturan-aturan yang dibuat tersebut, yaitu aturan yang paling penting adalah berbuat kasih. Dan di dalam Markus 2 ayat 27-28 ada tertulis, lalu kata Yesus kepada mereka, hari Sabat diadakan untuk manusia, dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi, Anak Manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat. Kemudian Yesus balik bertanya kepada orang Farisi, mana yang diperbolehkan? Berbuat baik atau berbuat jahat? Dan sebenarnya sudah jelas mereka tahu jawabannya. Tapi mereka menutupinya dengan dalih pelanggaran aturan agama Yahudi saat itu. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah kita mau menjadi seorang Farisi yang menutup mata akan kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dalam kehidupan kita, karena kita terpaku oleh aturan-aturan dunia? Seringkali kita seperti orang-orang Farisi
Terkadang kita sudah tahu bahwa berbuat jahat itu adalah dosa, tapi masih tetap tergoda untuk berbuat dosa. Misalnya, kita selalu mencari-cari kesalahan orang lain dan menantikan kesalahan orang lain, sehingga kita dapat menghakimi orang itu menurut standar dunia yang kita gunakan. Padahal, sebenarnya belum tentu kita lebih baik dari mereka. Kita terkadang melihat anak-anak kita, suami kita, atau istri kita, teman sekantor, ataupun teman sepelayanan kita melakukan hal kecil yang salah. Cenderung kita menghakimi dan menganggap sayalah yang paling benar dan paling jago. Disinilah dosa kesombongan itu bertahta di dalam hati kita. Biasanya, standar dunia melihat seperti yang saya alami saat ini. Saat saya menulis renungan ini, saya masih meragukan diri saya untuk menjadi pelayanan di saat teduh, untuk membawakan renungan. Karena saya takut dihakimi orang-orang lain. Karena takut tidak dapat membuat orang lain tidak lagi ingin mendengarkan renungan saya. Disinilah dosa kesombongan itu terjadi, di mana kita selalu mau dipuji orang lain atas apa yang kita lakukan, dan bukan lagi untuk kemuliaannya. Karena di dalam Yohanes 3 ayat 30, Allah harus semakin besar, tetapi aku harus semakin kecil. Tapi saya diingatkan lagi oleh pembimbing rohani saya, yaitu Pak Paulus Ninduvila, bahwa si jahat tidak senang kalau kita dekat dengan Tuhan dan menjadi pelayannya. Dan dia berusaha mengintimidasi saya dengan mengatakan bahwa kamu tuh tidak pantas bawain renungan, nanti tidak bagus, dan tidak dapat membawa orang lain kepada Tuhan. Padahal sesungguhnya bukan seperti itulah Tuhan kita. Kita mempunyai Tuhan yang sangat baik, sangat sabar, dan dengan kasih-Nya mau mendidik kita menjadi lebih baik. Tuhan selalu memanggil orang-orang yang bukan siapa-siapa dan dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alatnya. Dari kelemahan kita itulah Tuhan mau melengkapi kita. Dan Allah Roh Kudus bekerja di dalam hati dan pikiran kita. Disinilah Tuhan Yesus mengajarkan kita bahwa dibutuhkan kerendahan hati dan hati yang tulus dengan kasih mau melakukan pekerjaan Tuhan. Bahwa kita adalah manusia yang lemah dan butuh rahmat dari Tuhan untuk dimampukan agar dapat melakukan seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Di saat dia dianggap melakukan kebaikan adalah melanggar standar dunia dan tidak seperti yang dunia harapkan. Dan karena belas kasih-Nya, Tuhan kita mau melakukan pekerjaannya tanpa takut dihakimi oleh orang lain. Bagaimana dengan kita? Apakah kita merasa paling pantas menghakimi orang lain dengan menggunakan standar pikiran kita? Saya pernah diminta menuliskan 5 kebaikan yang sudah saya lakukan sepanjang hari ini. Dan saya sangat sulit mendapati kebaikan yang sudah saya lakukan. Tetapi jika saya diminta untuk menulis kebaikan Tuhan dalam hidup saya, sudah banyak sekali dan tidak terbatas kasih-Nya yang Tuhan lakukan untuk hidupku. Tapi apa balasanku? Sekarang waktunya bagaimana cara kita membalas kebaikan Tuhan dengan mau mengikuti standarnya Tuhan untuk selalu berbuat kasih kepada siapapun, tanpa memandang status, harta, kedudukan, dan dengan kerendahan hati dan ketulusan, tanpa takut dihakimi oleh orang lain. Ada sebuah lagu yang saya suka, bahwa kasih-Nya itu tidak terbatas dalam hidup kita. Mudah-mudahan dapat meneguhkan kita semua. Ku kagumi caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir,
untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasamu, tak terduga caramu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidup. Saudaraku, inilah perjuangan yang sudah seharusnya kita lakukan untuk membalas kebaikannya. Berbuat baiklah selalu, walaupun dunia memandang kita aneh. Tetaplah teguh di dalam Tuhan. Selamat berjuang bersama, saudaraku. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak dan Ibu yang terkasih, kita tutup saat teduh ini dengan doa penutup dan berkat. Bapa yang Maha Rahim, Bapa yang penuh belas kasih, terima kasih ya Bapa atas firman-Mu pada pagi hari ini. Engkau membuka mata hati kami ya Bapa, bahwa kami sebagai pelayan-Mu, kami harus lebih rendah diri. Memang ada peraturan, tetapi peraturan itu bukan kami larang ya Bapa. Jika ada sesama kami yang lebih membutuhkan, kami ingin meneladani Engkau. Kami ingin menolong mereka ya Bapa. Bapa, jangan biarkan kami congkak. Jangan biarkan kami sombong atas semua ini. Biarlah kami semakin merunduk di hadapan-Mu, karena Engkau yang mempunyai kuasa atas segala-galanya. Bapa yang Maha Baik, kami berdoa juga untuk orang-orang yang saat ini sedang mengalami kesakitan, pergumulan berat, atau apapun yang mungkin mereka membutuhkan pertolongan Engkau. Biarlah kami menjadi perantara-Mu ya Bapa untuk menolong mereka, untuk dapat bisa memberikan mereka kesembuhan, sukacita, dan meringankan beban mereka dengan apa yang kami bisa lakukan untuk mereka. Bapa, kami juga ingin berdoa untuk Civila dan Pak Paulus. Engkau berkati pelayanan mereka, Bapa. Engkau berkati usaha pekerjaan mereka, anak-anak mereka. Engkau berkati komunitas yang mereka pimpin. Agar kami semakin bersatu hati, menghilangkan ego kami masing-masing, mengerti satu sama lain, bahwa semua ini kami lakukan untuk melayani Engkau, untuk kemuliaan nama-Mu di surga dan di bumi. Juga kami mau berdoa untuk kami semua yang ada di saat teduh pagi ini, untuk semua anggota komunitas pemurnian hati ini. Kami memang komunitas baru Bapak, tetapi kami bersyukur, sangat-sangat bersyukur. Berkat-Mu tak henti-hentinya terjadi di dalam komunitas ini. Kesembuhan, sukacita, kebaikan, apapun itu Bapak kami rasakan. Terima kasih juga ya Bapak untuk banyaknya acara-acara di dalam komunitas ini, di mana saat nanti malam kami akan ada pembekalan firman-Mu. Kau urapi Pak Paulus yang akan memimpinnya ya Bapak. Kami juga bersyukur begitu banyak acara yang kami bisa lakukan, dan semuanya ini demi kemuliaan nama-Mu. Bapa yang Maha Baik, sebentar lagi kami ingin melakukan aktivitas kami masing-masing. Kami mohon berkat-Mu untuk hidup kami sepanjang hari ini, dan kami serahkan semuanya apa yang kami kerjakan kepadamu. Terimalah persembahan kami ini ya Bapa, layakanlah kami manusia, anak-anak-Mu yang mungkin banyak berdosa. Ampuni kami ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, dan kami mau satukan doa kami dengan doa komunitas. Ya Yesus,
Kepada hati-Mu yang Maha Kudus, kami benamkan diri kami dan setiap jiwa-jiwa yang ada dalam komunitas pemurnian hati dan peserta saat teduh pagi ini. Juga setiap anggota keluarga kami, seluruh hidup dan pergumulan kami. Apapun yang kami alami saat ini, kami mau serahkan dan persembahkan kepada hati-Mu yang Maha Kudus. Hati Kudus Yesus, kasihanilah kami. Hati Kudus Yesus, selamatkanlah keluarga kami. Hati Kudus Yesus, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Darah Yesus, darah suci Yesus, basuhlah kami. Roh Kudus, penuhilah kami. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita foto sebentar Bapak dan Ibu. Tolong dibuka kameranya. Saya mulai dari slide pertama ya. 1, 2, 3. Slide selanjutnya. 1, 2, 3. Terima kasih. Selamat pagi. Tuhan berkati. Terima kasih.